Run it back. LPKN yang telah memberi kesempatan kepada saya kembali untuk melakukan webinar khususnya di bidang K3 konstruksi, yang mana pada hari ini Bapak Ibu peserta sertifikasi pelatihan dan sertifikasi ahli K3 konstruksi muda ya akan mendapatkan materi perihal gambaran umum tentang K3 gitu ya. Saya ini lebih bicara gambaran umum, hanya saja karena ini sudah ke ahli, artinya ketika kita memulai untuk mempelajari keahlian dimulai dengan peraturan-peraturan, sedangkan peraturan-peraturan itu merupakan dari kebijakan dari para pimpinan di dalam membuat tentang kebijakan tentang keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, gambaran umum pada saat ini akan ditekankan kepada kebijakan keselamatan konstruksi. Ini kenapa sekarang jadi bilangnya keselamatan konstruksi, enggak K3 konstruksi gitu ya. Namun kita akan mendalaminya di mana wilayah K3 konstruksi, di mana keselamatan konstruksi, dan di mana lagi nanti ada yang disebut K4 gitu ya Bapak Ibu. Di dalam materi ini Bapak Ibu akan mendapatkan kenapa sih ada kebijakan tentang K3 ini dan disebut juga kebijakan keselamatan konstruksi, dan juga bagaimana sih solusinya sehingga harus bertransformasi kebijakan K3 konstruksi ini menjadi kebijakan keselamatan konstruksi. Dan setelah membuat kebijakan ini, apa yang harus dilakukan aksi-aksinya untuk menerapkan kebijakan ini lebih baik lagi. Sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya bahan asli dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan saya tidak mengubahnya sedikit pun karena ini berupa kebijakan. Karena kebijakan memang turunan Kementerian PUPR itu dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi lebih bagus. Saya tidak mengubah sedikit pun, walaupun mungkin saya ada pengen tambah-tambah, tapi kayaknya lebih bagus apa yang disampaikan itu sama persis supaya lebih pas gitu ya. Demikian Bapak Ibu. Nah, kita berbicara latar belakang. Kemudian kalau ada sebuah kebijakan, biasanya memang ada beberapa temuan atau masalah yang terjadi ya, yang dilihat selama ini, dan semangatnya itu dari Perpres 16 2018 yang baru juga, sehingga memunculkan adanya kebijakan-kebijakan yang cukup baru juga, dan juga akibat dari pekerjaan di lapangan itu juga semakin mendorong untuk membuat kebijakan yang lebih bertransformasi sehingga keselamatan konstruksi ini lebih dapat diterapkan gitu ya. Terdapat 5 masalah yang selama ini di zooming ya oleh Kementerian PU, yaitu kegiatan konstruksi tidak memperhatikan K3. Kenapa disebut kegiatan konstruksi tidak memperhatikan K3? Kita tahu bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja itu tahun 1970, udah lama sekali. Lebih lama dibanding Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru eksis tahun 1999. Itu bedanya sekitar hampir 30 tahun. 1999 berarti hampir 30 tahun ya, hampir 30 tahun berbeda. Tapi pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut lebih gencar di Undang-Undang Jasa Konstruksi dibanding keselamatan kerjanya untuk konstruksi khususnya ya. Kita tahu bahwa undang-undang
keselamatan kerja ini juga enggak dimulai juga di tahun 1970, tapi sudah ada tuh bentukannya itu cikal bakalnya itu sebelum zaman kemerdekaan kita, sebelum tahun 45 itu sudah ada gitu ya dari pemerintahan kolonial Belanda gitu. Nah, tetapi tetap saja yang dalam pelaksanaannya kurang ditekankan gitu ya. Begitu juga di dalam pengawasannya. Di pengawasannya untuk K3 kurang. Begitu juga penempatan personil itu tidak ada untuk khusus K3 sebelum ini gitu ya. Jadi monitoring terhadap pelaksanaan K3 itu hanya sebatas formalitas di awal gitu ya. Ketika pelaksanaannya jarang ada hasil monitoring evaluasinya dan berupa laporan juga ada. Dan kita juga bisa tahu di dinas-dinas Disnaker itu untuk data-data kecelakaan kerja aja itu minim sekali, sehingga akan sulit ketika seorang PPK atau mungkin konsultan perencana mau menghitung manajemen resikonya atau memperkirakan analisa resikonya karena datanya kurang gitu. Jadi lebih banyak karena perkiraan-perkiraan begitu ya. Kemudian ada permasalahan lagi tenaga ahli secara kuantitas dan kualitas masih kurang gitu ya. Ini di data gitu, itu nanti ada datanya di belakang itu sekitar cuma berapa ribu gitu ya. Sedangkan taruhlah 5.000 atau 6.000. Sedangkan paket untuk Kementerian PU aja itu lebih dari 5.000 atau sedangkan pekerjaan konstruksi tidak hanya di kementerian, ada di pemerintah daerah, di dinas-dinas provinsi dan kabupaten. Pasti akan sangat kekurangan ahli K3. Begitu juga petugas K3-nya kurang gitu. Masih lebih banyak sebenarnya ahli K3 secara proporsi gitu ya. Cuma kan yang lebih banyak sekarang paket-paket itu lebih banyak paket kecil dan menengah gitu. Sedangkan yang dibutuhkan kecil menengah itu lebih banyaklah petugas K3 gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan paket-paket kecil atau menengah itu membutuhkan ahli K3. Kemudian regulasi belum mendukung. Ini mungkin dalam artian law enforcement-nya ya. Mungkin kalau regulasi keselamatan kerja ini sebenarnya saling kait mengkait gitu ya. Apalagi ketika di hubungan konstruksi. K3 konstruksi itu dasarnya adalah undang-undang kesehatan, undang-undang keselamatan kerja, undang-undang ketenagakerjaan, kemudian undang-undang jasa konstruksi. Ada undang-undang yang saling terkait dan sehingga ada juga PP atau turunan-turunan peraturan lainnya saling kait mengkait gitu. Sebenarnya udah terlalu cukup banyak, tapi mungkin law enforcement-nya gitu ya yang kurang gitu ya. Kemudian dengan kelima permasalahan itu harus ada membuat solusi, dibuatlah sebuah solusi bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan transformasi kebijakan gitu ya. Transformasi kebijakannya apa? Nanti kita bisa lihat gitu ya, Bapak Ibu. Nah ini kita lihat latar belakang di tahun, seingat saya 2-3 tahun yang saya ingat banget lagi diklat sistem manajemen mutu gitu ya. Dan hari itu juga dapat 2 berita gitu ya, kecelakaan kerja di Manado sama di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya, itu dalam 1 hari gitu ya. Ini kita lihat nih di di apa, di tahun 2017 apa-apa saja terdapat kecelakaan konstruksi atau kegagalan di dalam melakukan pelaksanaan konstruksi. Ini lihat ada yang di Palembang 4 Agustus 2017 ya. Kemudian ada yang mengakibatkan meninggal itu kalau nggak salah dekat rumah saya di Jakarta itu di Pasar Rumput gitu ya, ada girder lepas gitu ya. Itu di Pasar Rumput meninggal berapa orang. Kemudian yang 1 hari ini kalau nggak salah 17 April ini. Satu di Bitung, yang satu di daerah Jawa kalau nggak salah ya. Ini kita lihat 2018, di 2017 yang besar-besar, ini yang besar-besar disebutkan ya, untuk di Kementerian PU itu kecelakaan konstruksinya ada 8. Kemudian malah meningkat di 2018 ya. Ini ya, kecelakaan. Ada yang minor, ada yang major gitu ya.
Nah ini kegagalan bangunan di 2018. Nah ini kan ada 17 April sama dengan ya ini di Manado Bitung ya. Ada 2 kali kecelakaan kerja, kecelakaan. Nah, ini kegagalan bangunan. Ambruknya jembatan Widang, Tuban, Jawa Timur. Masalah bukan ini, ada lagi sih. Kemudian kalau yang kegagalan bangunan itu di gedung BI yang ada beberapa meninggal ya. Nah, ini disebut kecelakaan konstruksi karena pada pelaksanaan konstruksi, sedangkan ketika gedung sudah jadi, kemudian ada kegagalan, ada runtuh, disebut kegagalan bangunan. Nah ini kecelakaan konstruksi di tahun 2019 yang terdata di Riau dan Pacitan ya. Nah, untuk secara data, kita kenapa di konstruksi ini kurang dikatakan bahwa di awal tadi bahwa masalahnya terdapat perhatian yang kurang terhadap K3 dan itu sehingga menyebabkan kecelakaan konstruksi mengakibatkan kecelakaan jiwa itu menyumbang paling besar di antara sektor-sektor lainnya. Sektor manufaktur 31,6 ini untuk data 2009, tapi di berita-berita yang saya cari di 2018, 17 sampai 2016 sampai 18 itu konstruksi masih disebut masih menyumbang paling besar. Ini kita lihat di tahun 2018 saja kecelakaan kerja yang total itu dari 123 menjadi 173 gitu. Ini kebanyakan karena kita lihat aja dari kecelakaan di sini ya, itu banyak dari konstruksi gitu ya. Ini ya kalau data-data ini harusnya ada di Kementerian Kesehatan, ada juga di Kementerian Tenaga Kerja ada, tapi lebih banyak saya dapatkan itu dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Kemudian masih dari latar belakang tentang keselamatan konstruksi. Di dalam proyek konstruksi itu kan ada sumber daya yang dalam satu lingkungan gitu ya, dalam satu tempat, yaitu tenaga kerja, bahan, dan alat gitu ya. Itu di dalam ancaman keselamatan konstruksi antara tenaga kerja dan bahan, kita lihat bahwa bahan itu bisa menimbulkan penyakit kepada tenaga kerjanya gitu ya. Sedangkan dari alat lebih banyak ke keselamatan, yaitu tertimpa atau seperti apa gitu ya, terluka seperti itu. Lebih ke arah ke keselamatan si tenaga kerjanya sendiri. Sedangkan bahan dan alat interaksinya itu dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Bisa saja kerusakan, bisa saja yang jelas mempunyai dampak terhadap lingkungan. Kita bisa lihat bahwa alat-alat berat yang lalu lalang itu mungkin akan membuat kebersihan kurang di lingkungan seperti itu. Kita lihat beberapa gedung-gedung di pusat kota, jalan-jalan akan menjadi jorok terhadap tanah-tanah, kemudian aspalnya jadi karena beban peralatan berat itu kan lebih dari beban beban sumbu muatan terberatnya gitu ya. Sehingga si aspal mungkin juga ya perlapisan permukaannya itu nggak kuat terhadap beban yang di atasnya, sehingga merusak fasilitas yang ada seperti itu. Banyak lagi antara hubungan bahan dan alat terhadap lingkungan ya, termasuk limbahnya seperti itu ya. Nah, dampak kecelakaan kerja itu sebenarnya bisa di levelingkan gitu ya. Ada dampaknya terhadap yang tingkat mikro, tingkat meso, dan tingkat level makro, lebih besarnya lagi. Tingkat mikro itu terhadap proyeknya gitu ya. Kita lihat bahwa kecelakaan kerja itu dapat menyebabkan misalnya ada kecelakaan gitu ya, ada misalnya girder jatuh seperti itu. Kalaupun nggak ada korban, tetap akan membuat pekerjaan berhenti gitu ya.
Kenapa? Itu harus diteliti dulu ini kecelakaannya karena apa, seperti itu ya. Mungkin yang di Becakayu itu dulu itu sebenarnya memang karena semuanya sudah jalan dan secara sistem manajemen mutu katanya sudah jalan gitu ya. Cuma mungkin memang pekerjaannya karena malam, si pekerja itu ngantuk gitu ya. Memang kalau, bekerja di malam hari harus memperhitungkan seperti kalau lembur-lembur itu harus memperhitungkan ke ke ke-fit-an gitu ya, fit-nya si pekerja sebenarnya. Itu harus diperhatikan, oleh si si supervisor dari tenaga kerjanya itu gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin saja kecelakaan itu bukan karena, apa sih namanya, nggak beres, tapi memang karena, kesalahan manusia juga bisa gitu, human error gitu ya. Kemudian, biaya membengkak, cost overrun gitu ya. Yang jelas kalau ada kecelakaan konstruksi ataupun kecelakaan kerja, minimum kalau, luka-luka atau luka itu akan menimbulkan biaya-biaya tambahan, apalagi sampai meninggalkan menyebabkan korban jiwa ya, harus harus diteliti oleh pihak asuransi seperti itu, dan yang jelas sudah project delay, kalau project delay biasanya memang cost overrun gitu ya, apalagi tambah biaya-biaya tambahan seperti itu dan juga, berakibat pada, sisi manusianya ada apa, injury itu, cedera atau juga ke fatalitas misalnya, kelumpuhan seperti itu ya. Kemudian juga kerusakan lingkungan ya, terutama terhadap bahan dan alat. Kemudian, pada tingkat meso itu tingkat corporate gitu ya, tingkat corporate itu lebih ke performance corporate. Jadi, kalau Bapak Ibu PPK yang jadi PPK di sini bisa menilai salah satu evaluasi kinerja penyedia jasa itu lewat, K3 ini gitu ya. Tentunya dengan monitoring evaluasi yang, dijalankan secara berkala ya gitu. Performance corporate ini kalau di, oil and gas company sudah sangat jalan ini ya, kalau saya dengar juga dari cerita-cerita teman-teman saya di oil and gas company, yang, yang satu di Schlumberger, yang satu di Halliburton gitu ya. Nah yang, eee, saat misalnya di Schlumberger itu ada kecelakaan atau kecelakaan kerja atau ada yang, timbul apa, korban jiwa, di Halliburton tepuk tangan. Sedangkan sebaliknya ketika di Halliburton ada yang mati, karena kecelakaan kerja, di Schlumberger nanti tepuk tangan. Bayangin sampai seperti itu persaingan mereka itu menjadi kompetisi. Tapi jangan sampai kita, kompetisinya akhirnya saling mencelakakan ya, jangan seperti itu. Begitu juga ada satu BUMN, eee, yang ini cerita, mantan direktur kami yang kebetulan memang lagi mengunjungi, pekerjaan sebuah BUMN di sebuah daerah di Indonesia dan direkturnya itu, temennya yang direktur utama di BUMN itu oleh GS-nya, diminta keluar karena tidak menggunakan alat keselamatan gitu ya, APD. Nah, eee, akhirnya baru tahu bahwa BUMN itu kalah di Petronas, nah di Malaysia karena, karena K3 ini gitu. Ada surat mereka sudah nomor satu, tapi disurat kalengi oleh, mungkin pesaingnya sehingga ada foto yang memperlihatkan salah satu pekerja di BUMN ini tidak menggunakan alat pelindung diri. Sehingga di oil and gas company yang namanya HS itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya sampai itu menjadi, sudah ada satu orang atau kumpulan beberapa orang tidak mematuhi tentang HSE ini, langsung, menjadi performance si perusahaan jatuh di mata, eee, employer gitu, seperti itu ya. Nah, kalau di level makro ya jelas ke level negara gitu ya, ke level negara lebih makro.
apa hubungannya sih K3 terhadap level negara? Jelas ini terhadap investasi gitu ya. Ketika indeks ini kita bisa lihat di sini ya. Ketika indeks kecelakaan kerjanya itu makin tinggi berarti eh, nanti berpikir, oh berarti kaitannya apa? Ini kaitannya terhadap budaya gitu ya, bahwa pekerja-pekerja di Indonesia ini nggak terlalu memperhatikan K3 gitu ya, nggak memperhatikan yang namanya HSE kalau di istilah di mereka gitu ya. Kalau biaya HSE naik gitu ya, akan menimbulkan ya tadi cost overrun, membengkaknya biaya. Nah, yang hal seperti itu nggak mau investor-investor. Ini bisa kita lihat di grafik berikutnya ya, seperti ini. Bisa langsung bahwa efek investasi keselamatan bervariasi tergantung pada budaya keselamatan dan kondisi bahaya dalam proyek. Kalau kita kondisi dalam bahaya dalam proyek ini sebenarnya udah tingkat si corporate gitu ya, memperhitungkan risiko yang dihadapi sehingga pengendaliannya bisa mereka lakukan penghitungan gitu ya. Sedangkan kalau budaya keselamatan ini bergantung si personal-personal yang ada di perusahaan tersebut. Ya, begitu juga budaya keselamatan itu menjadi budaya kita nggak di Indonesia ini seperti itu. Nah, kita lihat ketika budaya keselamatan kita meningkat, itu kinerja keamanan meningkat. Dan juga kalau kondisi bahaya semakin bisa ditanggulangi, kinerja keamanan semakin meningkat. Bayangkan kalau ininya semakin menurun dan memanajemen risikonya juga nggak bisa gitu ya. Akan semakin menimbulkan kecelakaan konstruksi seperti di latar belakang yang tadi saya sebutkan seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari grafik yang sudah menjadi penelitian dari Zhou dan Sunin Dijo ya. Ini belum saya tahu ini di bahasa papernya di mana, tapi kita aminkan sebagai data yang kita sebagai kebenaran dulu ya, bahwa dikatakan oleh Zhou dan Sunin Dijo bahwa ketika kita menginvestasi semakin sedikit, biayanya akan semakin meningkat secara eksponensial gitu ya. Seperti ini, bahwa dengan biaya seperti nol, semakin ke nol, total biaya kecelakaan itu semakin meningkat secara eksponensial. Tapi ketika kita semakin maksimum, ya total total biaya dari kecelakaan kerja itu memang lebih menurun. Tapi apakah dengan semakin maksimum itu semakin baik ya? Belum tentu. Artinya ada biaya optimum dalam investasi keselamatan kerja gitu ya, di mana antara grafik investasi dan total aksiden itu dikombinasikan. Ya. Jadi kita melihat bahwa ada biaya optimum di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita biaya optimum di sini, uh, di total cost-nya di pada tingkat yang optimum juga, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun ketika kita semakin menguranginya mungkin kalau kita tiba di sini, dia masih grafiknya linear gitu ya, masih cenderung linear. Tapi ketika kita semakin nol, grafiknya nggak linear lagi, tapi semakin eksponensial seperti itu. Secara data dari Zhou dan Sunin Dijo. Sedangkan kalau kita menginvestasi biaya investasi keselamatan kerjanya, safety-nya tinggi, kita lihat dari total cost optimum terhadap total cost yang maksimum itu deltanya tidak terlalu besar. Artinya apa? Kalau di sini tidak ada penanganan, biaya kan semakin besar dan menimbulkan biaya membengkak. Sedangkan kalau di sini perbedaannya begitu besar investasinya tinggi maksimum dengan total dengan delta seperti ini, sedangkan total cost accident-nya itu cuma sedikit. Artinya bahwa
deltanya itu nggak terlalu besar. Mungkin saja, delta ini bisa ditangani dengan pengendalian, pengendaliannya nggak perlu dengan misalnya, rekayasa engineering, eliminasi, substitusi. Mungkin cukup dengan, memunculkan standar operasi atau APD-APD seperti itu ya. Nanti kita belajar, di manajemen risikonya gitu ya. Nah, itu latar belakang. Kemudian kita, setelah mengetahui latar belakangnya dan kemudian, eee, efek dari kecelakaan kerja terhadap investasi dan terhadap perusahaan dan juga terhadap proyek itu seperti apa, kita, Kementerian PU yang diamanatkan Undang-Undang 2017 membuat kebijakan tentang keselamatan konstruksi gitu ya, di mana di dalam Undang-Undang 2017 juga sudah disebutkan gitu ya, seperti apa sih, keselamatan konstruksi itu gitu ya. Inilah di mana, kenapa disebut keselamatan konstruksi saat ini, yaitu, dulu, apa sih namanya, lebih ke, apa sih namanya itu ya, bahwasannya K3 konstruksi gitu. Nah, kalau K3 konstruksi apa sih hubungannya dengan apa gitu. Kalau yang jelas K3 itu, K3 konstruksi lebih ke arah tenaga kerjanya. Jadi, lebih ke kesejahteraan tenaga kerja gitu ya. Sedangkan untuk proyek konstruksi itu juga perlu juga membuat, apa yang dibangun itu selamat juga gitu ya. Sehingga, eee, disebut dengan keselamatan konstruksi. Artinya, tidak hanya tenaga kerja, tapi secara sistem konstruksinya juga, selamat, seperti itu. Nah, kemudian ada satu unsur lagi yang keberlanjutan. Keberlanjutan itu lebih, sustainability development yang memperhatikan, aspek-aspek dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau keempat ini lebih besar lagi, cakupannya. Jadi nanti lebih ke arah apa yang dibangun itu selamat buat tenaga kerja, selamat juga konstruksinya, dan juga selamat buminya atau lingkungannya, seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu, gitu ya. Nah, makanya sekarang disebut keselamatan konstruksi. Namun di dalam, apa namanya, keahlian di dalam, bidang pekerjaan konstruksi tetap disebut K3 gitu ya, untuk personilnya. Nah, di dalam kebijakan keselamatan konstruksi, kita tahu, jasa konstruksi itu ada pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, di mana kalau pekerjaan konstruksi itu per definisi yaitu, kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan, pembongkaran dan pembangunan kembali dari sebuah, konstruksi gitu. Sedangkan jasa konsultasi yaitu, kegiatan pengkajian, perencanaan perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi, eee eee layanan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen konstruksi itu ya, itu yang jasa konsultansi. Sedangkan tanggung jawab terhadap kebijakan keselamatan konstruksi ini dibebankan, pada pemerintah pusat di mana, pada tugas pokok dan fungsinya ada pada Kementerian PUPR gitu ya. Sedangkan terselenggaranya jasa konstruksi harus dengan standar K4 ini disebutkan di Undang-Undang 2 2017 di dalam baik di pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi gitu ya. Kemudian berbicara kebijakan pasti kita berbicara tentang aturan yang dibuat gitu ya, karena produk kebijakan adalah produk aturan. Di dalam Undang-Undang 2 2017 disebutkan bahwa keamanan dan keselamatan menjadi asas penyelenggaraan jasa konstruksi. Itu ada ya asas-asas penyelenggaraan konstruksi apa saja gitu ya. Nah, salah satunya adalah keamanan dan keselamatan. Sedangkan terwujudnya keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun adalah tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi melalui penataan sistem jasa konstruksi gitu ya. Sehingga, keselamatan
konstruksi ini perlu disistemkan. Nah, itulah nanti disebut SMK-K. Dulu paradigmanya itu SMK 3 ya, sekarang SMK-K gitu ya. Kementerian PUPR sendiri dalam bidang K3 itu mempunyai peraturan Menteri PUPR, peraturan dari Bapak Menteri, peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 bidang PU. Nah, ini Permen 5 2014 ini ada perubahannya ya, Permen 2 2018, tapi Permen 2 2018 perubahannya itu hanya penambahan terhadap Komisi Keselamatan Konstruksi, yaitu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri PUPR dan siapa-siapa saja yang ada pada komite tersebut. Sedangkan di Permen PUPR nomor 28 tahun 2016, ini 16 ini ya, tentang pedoman AHSP bidang pekerjaan umum, ini dikatakan bahwa perhitungan biaya K3 itu bersifat umum dan dialokasikan di dalam biaya umum. Sedangkan keperluan K3 bersifat khusus diakomodir dalam AHSP khusus K3 gitu ya. Ini apa sih maksudnya AHSP khusus, nanti silakan kalau mau ditanyakan. Dan di dalam pedoman PUPR 5 2014 ini lebih ke SMK 3-nya, sehingga ada yang namanya tahapan sama dengan manajemen yang lainnya, ada tahapan perencanaan, kemudian ada tahapan organizing, evaluating, dan controlling gitu ya. Juga di masing-masing okupasi juga ada gitu ya. Kemudian untuk pengadaan barang jasa, hubungannya dengan K3 itu ada pada Permen PUPR 7 tahun 2019 gitu ya, tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Nah, itu dikatakan bahwa biaya penyelenggaraan K3 dan keselamatan konstruksi harus diperhitungkan tersendiri ya, dalam total biaya penawaran, dan besaran biaya berkisar sesuai dengan kebutuhan. Artinya ini dalam item tersendiri, dan juga besarannya enggak seperti Permen 10 atau 14 ya, SE 10 PSE 14 kalau tidak salah itu ya, disebutkan 1 sampai 2,5% kalau nggak salah ya. Kemudian dihapus sehingga menjadi sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, ini juga di dalam Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang disebutkan apa standar K4 atau standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Itu apa sih bunyi dari ini pasal 59 di undang-undang tersebut, disebutkan bahwa karena peraturan kita baca saja ya. Setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4. Jadi bukan penyedia jasa saja, tapi pengguna jasa gitu ya. Pengguna jasa juga harus memenuhi standar K4 gitu ya. Terus kemudian pengesahan atau persetujuan atas nih kan, tadi ada pekerjaan jasa konstruksi, ada jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi. Jadi tidak hanya pekerjaan konstruksi yang perlu persetujuan terhadap K4 ini, standar K4, tapi juga jasa konsultansi, yaitu hasil pengkajian, perencanaan dan atau perancangan itu harus dipenuhi standar K4 ini. Kemudian rencana teknis proses pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali, ini rencana teknisnya lebih ke arah metode pelaksanaannya itu harus sudah disetujui oleh yang pemegang, pemilik pengguna jasa di dalam renteknya ini sudah memenuhi standar-standar K4. Dan ketika melaksanakannya juga si pemilik atau pengguna yang pada saat pelaksanaan juga sudah harus mengesahkan seperti apa, ketika request-nya sudah oke, ini metodenya nanti akan tidak menimbulkan kecelakaan seperti itu. Ada analisisnya seperti itu. Dan juga ketika di monitoring evaluasi sudah terdapat gitu ya pemeriksaan bahwa pelaksanaan K3-nya sudah dan keselamatan konstruksi sudah baik. Juga nanti ketika PHU itu juga sudah harus
diteliti atau dianalisis oleh ahli K3 atau petugas K3 untuk menjaminkan bahwa ini sudah sesuai dengan standar K4 gitu ya. Nah, standar K4 itu apa? Meliputi apa saja? Yang jelas mutu bahan gitu ya, mutu bahan, mutu peralatan, kemudian K3-nya sendiri, terus prosedur pelaksanaannya, mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksinya, operasional, pemeliharaannya, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini standar K4 ini ada pada 8 elemen ini gitu ya. Jadi mutu bahan, misalnya bahannya yang tidak akan menimbulkan apa sih ketika pelaksanaan pekerjaan tidak akan menimbulkan apa sih namanya mudah terbakar atau walaupun memang kalau memang dibutuhkan sekali harus ada rekayasa yang seperti apa sehingga tidak mudah terbakar seperti itu gitu ya. Begitu juga mutu bahan terhadap ketika sudah menjadi apa konstruksi ya. Seperti asbes itu udah agak dilarang ya, sudah dilarang mungkin jadi bahan di konstruksi karena bahan yang mudah terbakar seperti itu. Kemudian di ayat 4 disebutkan standar K4 setiap produk jasa konstruksi diatur oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya ya. Standar-standarnya ini nanti ini peraturan Menteri PUPR 5 2014 dan perubahannya 2 2018 ini masih dalam penggodokan untuk diganti karena ya itu tadi di awal saya sebutkan bahwa ada semangat dari Perpres 16 2018 untuk semakin membuat tujuan pengadaan yang berkelanjutan dan value for money gitu ya. Semua dan menyangkut juga terhadap kebijakan untuk penggunaan standar-standar seperti itu. Nah, seperti ini juga menjadi semangatnya dari pergantian dari Permen 5 2014 ini gitu ya. Walaupun masih menunggu juga ya PP turunan 2017 ini gitu ya. Tapi semoga muncul tahun ini gitu. Kemudian di dalam ayat 5 disebutkan dalam menyusun standar K4 untuk setiap produk jasa konstruksi, Menteri Teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. Ini penting nih, misalnya daerah-daerah seperti daerah punggung Bukit Barisan, daerah-daerah selatan ya, selatan Sumatera seperti itu, Bengkulu, Lampung, Padang, Sumatera Barat seperti itu perlu ini kondisi-kondisi seperti ini perhatian terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan ini gitu ya. Standar-standarnya seperti apa? Apakah kalau membangun gedung itu perlu beban gempa yang seperti apa? Percepatannya yang itu seperti apa? Itu harus ada sudah terstandarkan gitu ya. Kemudian itu tentang standar K4. Kemudian di dalam Permen 5 2014 itu ada yang namanya SMK 3. Walaupun nanti akan berubah namanya si SMKK gitu ya. SMKK itu sistem manajemen K3 ini mempunyai siklus K3-nya dibagi menjadi 4 di dalam Permen 5 itu pada fase tahap prakonstruksi, tahap pemilihan penyedia, tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap penyerahan hasil pekerjaan. Masing-masing okupasi ada tanggung jawabnya di dalam Permen 5 ini. Dalam prakonstruksi misalnya, prakonstruksi ini wilayahnya konsultan perencana dan perancangan dan PPK gitu ya. Dalam konsultan perencana yang lebih ke arah merencanakan mengkaji di dalam FS gitu, bagian studi kelayakan itu menelaah aspek K3 di dalam
desain konsepnya, kemudian desain dasar dan juga AMDAL, kemudian juga RPL dan RKL-nya gitu ya. Sedangkan konsultan perancangan di dalam desain teknisnya itu juga harus memperhitungkan aspek K3 aspek K3 sehingga dia juga harus memunculkan analisis risiko. Inilah yang menjadi dasar PPK menetapkan potensi bahaya, jenis bahaya dan tingkat risiko K3-nya gitu ya. Kemudian PPK juga di sini menyusun HPS dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK penyelenggaraan K3 konstruksi dan keselamatan K3 dan keselamatan konstruksi gitu ya. Di tahap pemilihan penyedia ini terhadap okupasi Pokja dan juga Pokja pemilihan dan juga calon penyedia atau kontraktornya. Di dalam tahap pemilihan tugas Pokja atau Pokja pemilihan itu mensyaratkan calon penyedia atau kontraktor untuk merekrut ahli K3 konstruksi dan memiliki sertifikat SMK ketiga perusahaan untuk pekerjaan dengan tingkat risiko K3 tinggi gitu ya. Atau merekrut ahli K3 konstruksi untuk pekerjaan dengan tingkat risiko K3 rendah gitu ya. Atau ya boleh gitu dengan pertimbangan mungkin ya kita tadi lihat bahwa mungkin petugas K3 kurang gitu. Jadi dibuat ahli K3 ya nggak apa-apa juga gitu. Karena ada beberapa yang diskusi ini saya kalau yang ingin petugas K3 doang, terus yang datang semua ahli K3, jadi pada gugur semua gitu ya. Karena ya lebih banyak ahli K3 semua yang gitu mungkin ya. Kemudian juga Pokja ULP menjelaskan gitu ya potensi jenis tingkat risiko K3 pada saat analyzing. Ya tugasnya PPK lah ngasih bahan ini ke Pokja dan Pokja itu menjelaskan ke penyedia. Kalau memang nggak sanggup minta petugas K3 atau ahli K3 untuk menjelaskan seperti itu. Nah, mengevaluasinya pun dasarnya dari apa yang diberikan oleh PPK gitu ya. Sedangkan calon penyedia jasa itu berhak meminta penjelasan terkait RK3, ini udah bukan RK3 ya, RKK gitu ya, berhak meminta penjelasan RKK pada saat analyzing ke Pokja ya. Terus kemudian juga kontraktor wajib memperhitungkan biaya penyelenggarakan K3 dan keselamatan konstruksi. Ketika sudah tahap pemilihan dilakukan tahap pelaksanaan konstruksi. Nah, pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa ini diharuskan untuk mempresentasikan ini bilangnya kalau sudah di tahap pelaksanaan karena di pemilihan itu dasarnya Permen 7 2019, di pelaksanaan itu dasarnya Permen 5 2014 sehingga disebutlah bahwa ketika di pemilihan RKK di pelaksanaan disebut RK 3K pelaksanaan ya. RK 3K pelaksanaan mempresentasikan RK3 pada saat pre-construction meeting atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk kemudian disahkan ditangani oleh pengguna jasa gitu ya. Tidak hanya RK3 yang dipresentasikan, begitu juga RMPK atau program mutu dan juga RKPPL gitu ya. Itu menjadi satu kesatuan. Terus kemudian melaksanakan RK3K dan meninjau ulang apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan di lapangan. Kemudian PPK di sini dalam artian dalam pelaksanaan kontrak itu melakukan pengawasan, melakukan monitoring evaluasi gitu terhadap pelaksanaan K3 dan keselamatan konstruksi ini. Sedangkan pada tahap serah terima pekerjaan, okupasinya ada pada ahli K3 atau petugas K3 konstruksi. Bapak Ibu yang sekarang mau ikut sertifikasi, di sini fungsinya. Waktu saat testing dan commissioning, memastikan prosedur K3 telah dilaksanakan. Dan juga menyusun laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan, memuat hasil
kinerja SMK 3. Nah, ini disebut dari sini kan PPK bisa melihat salah satu komponen evaluasi kinerja penyedia seperti itu. Nah, di dalam peraturan 5 Permen PUPR 5 2014 juga terdapat tugas tanggung jawab masing-masing instansi terkait kebijakan keselamatan konstruksi ini. Yang pertama adalah tugas atasan langsung atau atlas ya, atlasnya Kasatker. Kalau di Kementerian PU ini Kasatker itu KPA gitu ya, atlasnya KPA. Jadi mungkin berbeda antara KPA di Pemda dengan di kementerian. Atlasnya KPA bisa saja belum tentu itu PA gitu ya, tapi masih ada di bawahnya PA masih ada seperti itu. Misalnya kalau di Kasatker, di PU itu atasan langsungnya mungkin kepala balai gitu ya, kepala balai gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, kepala balai sebagai Kasatker atasannya langsungnya itu Bapak Bapak Ibu Direktur seperti itu. Belum nyampe ke Dirjen atau belum nyampe ke Bapak Menteri gitu ya. Nah, ada tugas tanggung jawab untuk atlas dari KPA ini, yaitu mengkoordinasikan penerapan SMK 3 konstruksi. Kemudian melaksanakan pemantauan penerapan SMK 3 konstruksi. Kami baru dimonitor langsung diaudit langsung oleh atasan langsung dari atasan langsung dari kepala balai kami gitu. Jadi ini salah satunya dipantau penerapannya, apakah sudah dilakukan atau tidak seperti itu. Alhamdulillah nilainya baik gitu ya. Kemudian melaporkan hasil penerapan SMK 3 konstruksi bidang PU ke unit eselon 1 gitu ya. Dan juga bila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara seperti itu. Ya. Jadi si atasan langsung Kasatker ini atau KPA ini bisa memberi peringatan jika ditemukan. Nah, kalau KPA ini tugasnya ngapain? Nah, tugas tanggung jawab KPA-nya atau Kasatker itu memfasilitasi pegawai di lingkungan kerja untuk menjadi ahli K3 konstruksi atau petugas K3 konstruksi. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut ahli K3 konstruksi teman-temannya atau Bapak Ibu pengen jadi petugas K3 tunjukin aja peraturan menteri ini, memfasilitasi gitu ya. Ini udah tanggung jawab para KPA sebenarnya ya. Kemudian melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMK 3 konstruksi bidang PU. Dan saya yakin ini yang kayak gini-gini belum ya, mungkin baru berapa persen melakukan. Jangankan di Pemda, di Kementerian PU aja mungkin kalau sekarang sih dengan adanya audit-audit internal itu udah lebih melakukan concern terhadap K3 gitu ya. Sehingga memang kebijakan keselamatan konstruksi ini harusnya top down gitu, nggak bisa bottom up gitu ya, harus top down gitu ya. Terus juga melaporkan hasil monitoring evaluasi. Ini tugas tanggung jawab KPA-nya atau Kasatkernya atau kepala SKPD-nya. Terus mengalokasikan biaya penerapan SMK 3 konstruksi bidang PU. Jadi dalam HPS itu kalau PPK minta ada ini ya harus disediakan gitu ya. Terus untuk untuk organisasi baik juga pengguna jasa dan juga untuk pekerjaannya. Penyediaan sarana dan prasarana K3 dan program pembinaan penerapan SMK 3 konstruksi. Artinya jika Bapak Ibu meminta helmet atau itu harus disediakan juga di pengguna jasa gitu di instansi Bapak Ibu. Dan juga program pembinaan penerapan SMK 3 adanya pembekalan itu baiknya itu setiap tahun di Direktorat Jenderal Bina Marga itu setiap tahun dilakukan pembekalan yaitu refreshing ya. Kemudian kalau ada hal-hal baru yang sangat berbahaya sama dengan
fungsinya atlasnya KPA, yaitu memberi peringatan kepada PPK ya, untuk memberhentikan pekerjaan sementara. Oke. Nah, ini PPK, tugas tanggung jawabnya apa saja gitu ya. Tugas tanggung jawab PPK ini mungkin ya yang paling jelas yaitu membuat HPS ya, membuat HPS yang isinya salah satunya itu ada biaya penyelenggaraan K3 konstruksi. Kemudian yang jelas karena dia terlibat langsung di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksinya ya dia yang harus tahu harus bisa mengidentifikasi bahaya-bahaya di pekerjaannya gitu ya. Dan juga di dalam pelaksanaannya harus memonitoring pelaksanaan penyelenggaraan K3 dan keselamatan konstruksi ini gitu ya. Kemudian satu lagi ketika dia PCM dia harus membahas dan mengesahkan RK3K pelaksanaan, kemudian dan juga melakukan ya tadi disebutkan melakukan monitoring overall setelah pelaksanaan RK3K dan juga memberikan evaluasi jika ada kecelakaan kerja dan melaporkannya ke KPA dan juga ke Disnaker setempat ya seperti itu kalau ada kecelakaan. Gitu. Nah ini melakukan pengawasan RK3 sama saja lah ya. Pokoknya setiap terhadap RK3 pelaksanaan itu harus benar-benar dikendalikan, harus benar-benar dimonitoring, dipantau oleh PPK gitu ya. Oleh karena itu PPK kalau bisa satu PPK itu jika ada beberapa paketnya ada banyak, kalau bisa punya petugas K3 juga gitu ya. Sehingga bisa membantu pelaksanaan monitoring RK3K-nya. Seperti itu. Ini masih banyak membuat seluruh keterangan nihil kecelakaan kerja jika tidak ada kecelakaan kerja seperti itu ya. Kemudian, nah ini Pokja ULP gitu ya. Pokja ULP kan tadi ada di tahapan pemilihan. Apa saja yang jadi tugas tanggung jawab Pokja ULP? Jelas memeriksa kelengkapan HPS dan memastikan biaya penyelenggaraan K3 dan keselamatan konstruksi itu ya. Telah dialokasikan sebenarnya bukan biaya umum. Kalau sekarang kalau ini kan Permen 5 kan masih kalau untuk tender ya di Permen 7. Artinya ada item tersendiri gitu ya. Kemudian menyusun dokumen pemilihan penyedia barang jasa sesuai kriteria yang di dalamnya ada uraian pekerjaan, potensi bahaya, dan identifikasi K3. Kolom-kolom selanjutnya silakan diisi oleh kontraktor atau calon penyedia seperti itu ya. Kemudian memberikan penjelasan saat unwising dan menuangkan berita acara tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pelaksanaan pekerjaan yang akan ditenderkan. Kemudian menilai pemenuhan RKK ya. Nah, RKK terkait ketentuan pelaksanaan pemilihan barang jasa gitu ya. Jadi RKK si penyedia penawar ini dinilai oleh Pokja ULP gitu, Pokja pemilihan. Nah, ini terdapat perbaikan regulasi K3, kan kemarin ada terbit SE Menteri PUPR 10, kemudian 14 2018, kemudian yang terakhir Permen PUPR 7 2019 gitu ya. Itu disebutkan bahwa komponen item penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi dimasukkan dalam kuantitas dan harga, daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Artinya ini masuk dalam satu item pekerjaan gitu ya. Itu yang perbaikan terhadap pembiayaan K3 dan keselamatan konstruksi. Tadi kita udah berbicara latar belakangnya kan, latar belakangnya kenapa ada kebijakan baru gitu ya, harus ada transformasi, latar belakang kecelakaan, kemudian hubungannya terhadap investasi, kemudian akibatnya terhadap proyek, terhadap performance perusahaan, dan terhadap investasi dunia investasi di negara kita gitu ya. Dan ketiga untuk menerapkan bahwa segala sesuatunya baik harus ada action plan gitu ya. Action plan-nya apa? Yang jelas tujuannya satu yaitu
zero accident, ya. Keselamatan yang utama dan zero accident. Itu memang apa ya, sebuah cita-cita yang luhur, tapi mungkin yang ya pelan-pelan. Suatu saat, kecelakaan konstruksi 0 dalam 1 tahun itu harus ditepuk tangani gitu ya. Nah, untuk mencapai, minimum di dalam setiap proyek-proyek gitu, 0. Jadi kan kalau setiap proyek 0, akumulasinya seluruh proyek kalau semuanya 0, jumlahnya akan 0 gitu. Jadi setiap PPK punya punya target zero accident. Jika semua PPK punya target seperti itu, mudah-mudahan semuanya tidak ada kecelakaan, seperti itu. Bagaimana mencapai itu? Yaitu dengan cara membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian melakukan pembentukan komite keselamatan konstruksi dan beberapa subkomite. Ya, Komite Keselamatan Konstruksi itu di Permen 2 2018 peraturannya dan diputuskan oleh keputusan Pak Menteri siapa-siapa saja orang yang ditunjuk di dalam komite tersebut. Kemudian komitmen, rencana aksi dan keselamatan konstruksi. Kemudian mempercepat sertifikasi ahli dan petugas K3. Seperti Bapak Ibu sekarang sedang melakukan pelatihan dan sertifikasi ahli K3. Jika ini dibuka pada LPP akan sangat bagus, akan semakin banyak ahli-ahli K3 dan juga petugas K3. Dan juga perbaikan organisasi dari QHSE, ya. QHSE itu lebih ke quality, health, safety, and environment gitu ya. Nah, action plan keselamatan konstruksi pada waktu tahun 2009 ini ada kebijakan keselamatan kesehatan kerja oleh Bapak Menteri Joko Kirmanto gitu ya. Bapak Joko Kirmanto itu ada kebijakannya. Kemudian ditindaklanjuti di mana kebijakannya itu ada 7 ya, yaitu memastikan semua peraturan tentang keselamatan kerja ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak, terus kemudian memastikan K3 menjadi nilai utama, dan sebagainya sampai 7 ini. Kemudian ada komitmen rencana aksi untuk menindaklanjuti kebijakan diperbarui di komitmen rencana aksi oleh Bapak Menteri yang sekarang Bapak Basuki ya, dan juga para eselon 1-nya gitu ya. Para eselon 1, para kepala dan kepala badan dan kepala direktorat Pak Dirjen, Bapak Ibu Dirjen gitu ya. Eselon 1. Nah, ini komitmennya ada 6. Ya, 1 memenuhi ketentuan K3 konstruksi menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat seperti Bapak Ibu yang berapa lagi akan mendapatkan sertifikasi ahli. Kemudian menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan. Oleh karena itu ketika PCM itu harus dipastikan bahwa dalam pelaksanaan itu akan sertifikat layak operasi alat gitu ya. Terus menggunakan material mengenai standar mutu gitu ya. Itu ada di spesifikasi ditentukan, kemudian menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan gitu ya. Dan juga melaksanakan standar operasi dan prosedur gitu. Kemudian di dalam action plan ini juga terkait dengan fase di dalam siklus di dalam pelaksanaan SMK 3 itu ada prakonstruksi, ada ketika prakonstruksi itu termasuk juga ketika pemilihan ya juga untuk proses konstruksinya dan untuk pemanfaatan. Di dalam sebelum tender ini ya, dalam prakonstruksi itu bangunan atau konstruksi yang perlu ada kriteria-kriterianya seperti sekarang kami akan menenderkan jembatan di atas 100 meter gitu ya. Itu harus melalui KKJTJ atau Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan gitu ya. Harus melalui ini dulu sehingga bisa laik dan bisa ditenderkan seperti itu.
Begitu juga untuk bangunan ini melalui KKBG dan untuk bendungan melalui Komisi Keamanan Bendungan. Nah, itu sebelum masuk ke boleh atau tidak ditenderkan gitu ya. Kalau belum itu harus dikaji lagi, diupdate, direview lagi desainnya untuk memenuhi tanda kutip keselamatan atau keamanan konstruksi gitu ya. Kemudian dalam proses konstruksi dan pelaksanaan itu ada komite keselamatan konstruksi. Ya, ada di sini komite di sini bisa saja mengunjungi atau sidak gitu ke salah satu proyek gitu ya untuk melihat bahwa memang sudah aman belum dalam pelaksanaan seperti itu. Nah, dalam pemanfaatannya ini itu lebih ke arah kalau ada kegagalan bangunan. Ini dilakukan oleh penilai ahli dan ini pun ditunjuk oleh Bapak Menteri ya, oleh Menteri PUPR gitu ya. Nah, ini ada komite keselamatan konstruksi yang tadi bertugas di proses konstruksi ya, punya tugas dan wewenang seperti apa, ini ada di Kepmen PUPR nomor 66 tahun 2018 ya. Dan juga kemudian diperbarui Kepmen PUPR 86 tahun 2019 gitu ya. Yang jelas ada penambahan tugas gitu ya. Ada tugas komite yaitu jika ditugaskan lain seperti yang dilakukan ini gitu ya di Kepmen 66 seperti itu. Itu bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini kita lihat bahwa ada investigasi kecelakaan konstruksi dalam proyek yang berpotensi bahaya tinggi gitu ya. Ini kita lihat ada Komite Keselamatan Konstruksi mengunjungi proyek yang sedang dilaksanakan atau melakukan inspeksi mendadak gitu ya di dalam proyek-proyek yang potensi bahaya tinggi seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa Komite K2 ini mengunjungi beberapa proyek seperti di Bendungan Karian. Kemudian apalagi, pemakaian ID card pada seluruh pekerja berisi data diri. Nah, ini sampai seperti data diri ini harus ada gitu ya. Sampai diperiksa yang seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk jembatan Pulau Balang. Nah, ini sedang pelaksanaan seperti apa dikunjungi, di monitoring gitu ya. Apakah memang sudah memenuhi pelaksanaan terhadap keselamatan kerja seperti itu, Bapak Ibu. Bisa kita lihat gambar-gambarnya, ya, kunjungan Komite Keselamatan Konstruksi. Nah, dari hasil yang pernah ada kecelakaan konstruksi, beberapa evaluasi komite ini adalah adanya permasalahan SDM. Nah, ini kita lihat bahwa kurangnya disiplin dalam melaksanakan SOP. Mungkin juga SOP-nya nggak ada, tapi kalaupun ada nggak dijalankan dengan baik, nggak dipatuhi. Ada form-form untuk kontrol kualitasnya nggak dikerjakan seperti itu. Dan juga si penjamin mutunya konsultan pengawasnya nggak ada di tempat kerja. Gimana dia pelaksana ini melakukan kontrol kualitas, sedangkan yang penjamin mutunya aja nggak ada, seperti mungkin dia main checklist aja gitu ya. Kemudian permasalahan peralatan, safety factor pada pelaksanaan masih rendah gitu ya, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, salah satu dari kelemahan pekerja kita adalah budaya kerjanya yang kurang bagus juga ya. Kalau kita lihat pekerja kita, coba pekerja-pekerja asing gitu ya, Korea atau Jepang, itu jam kerja jam 7 sampai taruhlah jam 16 gitu ya. Kalau pekerja asing itu seperti Jepang, Korea itu jam 7 kerja itu artinya dia datang sebelum pekerjaan dimulai, misalnya jam 6 dia udah datang, kemudian dia membersihkan alat seperti itu. Padahal sehari sebelumnya dia sudah setelah pekerjaan selesai dia sudah membersihkan gitu. Jam 7-nya dia sudah mulai kerja.
istirahat siang tuh sore selesai bekerja mereka nggak langsung balik, tapi dia mengamankan alat terus membersihkannya kembali. Begitu selanjutnya besok. Coba kalau kita gitu ya, orang Indonesia coba perhatiin gitu ya. Jam 7 mulai kerja gitu, jam 7 mulai datang. Alat-alatnya yang kecil-kecil itu nggak dibenerin, main pakai aja. Begitu pulang, ya udah pulang tinggalin gitu seperti itu, nggak dibersihin. Itu budaya keselama padahal itu menyangkut dirinya sendiri aja nggak dilakukan seperti itu. Nah, itu harusnya juga menjadi pemantauan supervisor para tenaga kerja tersebut ya. Kemudian rekomendasi komite K2 apa saja? Yang pertama, perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia diantaranya dengan satu, meningkatkan manajemen terhadap proses yang terkait. Salah satunya itu SOP, standarisasi, sertifikasi alat dan operator, dan pemenuhan tenaga kualifikasi. Nah, itu kita perlu sertifikasi alat dan operator. Nah, operator-operator yang kecil-kecil itu seperti operator, begitu juga untuk yang membuat scaffolding itu harus ada sertifikasi scaffolding ya, tenaga untuk scaffoldingnya gitu ya, ataupun apa saja yang tenaga kerja di dalam pelaksanaan konstruksi itu dipastikan oleh si kontraktor dia disertifikasi gitu ya. Dan PPK harus memastikan itu. Dan kami juga baru kemarin memonitoring evaluasi apa sih namanya kepastian bahwa si 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 tenaga kerja dalam proyek-proyek itu tersertifikasi. Itu ada monitoring evaluasinya juga gitu. Di dalam di dalam rapat rapat persiapan penunjukan juga perlu ada asesmen di situ ya. Kemudian yang kedua meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Ini pasti karena memang harus gitu ya. Yang ketiga memperhatikan kesejahteraan pekerja. Nah ini mau selamat ngasih murah gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan juga ya gitu. Juga PPK membuat HPS-nya juga untuk tenaga kerjanya jangan seminimum mungkin UMR gitu ya. Kalau bisa agak dinaikkan dikit gitu ya. Sehingga ya nama juga upah minimum regional gitu ya. Ya jangan diminimum-minimumkan gitu. Kalau bisa agak naikkan supaya kesejahteraan mereka juga meningkat gitu ya. Setiap pelaksanaan pekerja yang bersifat memiliki resiko tinggi, termasuk pada shift pekerjaan tambahan harus dihadiri dan disetujui oleh 3 pihak, pemilik, pelaksana, dan konsultan. Nah ini setiap pelaksanaan yang bersifat memiliki resiko tinggi pada shift pekerjaan tambahan ya. Ya ini ya, di becak kayu ini kan salah satunya karena ada lembur gitu ya, bekerja pada malam hari. Mungkin juga menghindari lalu lintas ya sebenarnya kalau pekerjaan beresiko tinggi takutnya kena terhadap itu. Cuma ya terhadap pekerja kan pekerja itu jadi istilahnya ngalong gitu ya. Ya tadinya dia nggak kerja harus kerja di situ jam jam fisiologisnya berubah gitu ya. K3 harus dituangkan dalam spesifikasi dan daftar kuantitas. Nah ini jelas ya di dalam spesifikasi harus dituangkan oleh PPK tentang K3 ini. Kalau di standar Bina Marga sudah ada di 119 kalau nggak salah. Terus BUMN Karya membentuk unit kerja khusus BUMN yang menangani nah ini kalau di BUMN itu sudah kayak ada divisi yang dipimpin oleh direktur ya, direktur HSE gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada, kalau sekarang udah sampai ke level jenjang karirnya udah sampai direktur. Kalau dulu kalau K3 kayaknya nggak bergengsi karena nggak puncak karirnya nggak sampai direktur gitu ya, cuma paling manajer. Nah sekarang sudah menjadi divisi khusus menjadi direktur gitu ya. Terus
sehingga memberikan insentif. Ada tujuan si ahli itu, ahli itu untuk bisa mencapai posisi direktur seperti itu. Kemudian memberikan peringatan tertulis atau sanksi kepada kontraktor atau konsultan yang bertanggung jawab dalam proyek konstruksi yang mengalami kecelakaan, gitu ya. Ini beberapa action plan keselamatan konstruksi, Bapak Ibu nanti mendapatkan materinya ya, kayaknya udah di-share juga. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan action plan-nya. Nah, kita lihat bahwa di Nindya Karya itu Persero dia punya dia menjadi divisi sendiri di Direktur Produksi dan HSE gitu ya. Kalau dulu nggak ada, masih level-level kaba lah gitu, kepala badan gitu ya, kepala departemen gitu ya. Seperti itu. Sudah. Untuk sekilas gambaran umum kebijakan keselamatan konstruksi yang di dalamnya terdapat kebijakan K3 konstruksi. Demikian Pak Hendro, materi kita kali ini mungkin karena sengaja karena materinya aja dulu yang perlu disampaikan. Jadi saya geber di materi saja supaya nyampe ininya pesannya dari kementerian tentang K3 ini. Mungkin sesi sekarang dipersilahkan untuk diskusi ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya. Halo Mbak Sinta dengan Pak Andin. Oh ya Pak Andi, ya gimana? Mungkin ada yang mau bertanya Pak Andi, silakan. Rekan-rekan kalau yang ingin bertanya silakan klik gambar tangan ya. Ini ada Pak Seta nih. Tapi saya pengen tanya dulu Mbak ya. Kan tadi Mbak Sinta sempat jelaskan bahwa kalau untuk yang ahli ya, yang ahli K3 atau yang tersertifikasi K3 itu dia nanti bisa pada pengadaan yang dari kecil sampai besar ya. Nah, sedangkan yang petugas K3 itu hanya pengadaan yang kecil. Nah, pertanyaannya apakah yang dimaksud kecil, menengah, besar itu pada klasifikasi ininya, pengadaannya ataukah resikonya, Mbak? Nah, ini saling kait-mengkait sebenarnya. Lebih kalau dikualifikasi sih kecil itu lebih ke K3 gitu, petugas K3 gitu. Sedangkan untuk yang besar itu ke ahli K3. Namun ketika resiko K3-nya pada kualifikasi mungkin kecil atau menengah dinilai oleh PPK risikonya itu tinggi, ya bisa menggunakan ahli K3. Mungkin juga rekomendasinya terhadap ketersediaan petugas K3 nggak ada di daerahnya gitu. Sehingga banyak sekali yang bertanya kepada saya, nggak ada yang menawarkan petugas K3, ahli K3 semua gitu. Jadi ya terpaksa digugurkan semua gitu kan. Padahal sebenarnya ya ini ada sebuah yang agak banci menurut saya ya. Saya bilang banci karena saya juga nggak ini. Kalau persyaratannya SKT gitu ya. Kalau persyaratannya SKT yang masuk SKA itu nggak boleh gitu. Tapi kalau persyaratannya SKA ahli muda gitu, misalnya yang datang Madya itu diterima gitu. Nah, ini kalau misalnya petugas K3 yang ininya selevel dengan SKT menawarkan ahli K3 diperbolehkan akan jadi banci kan jadinya. Di satu sisi di klasifikasi yang lain nggak boleh, tapi di K3 boleh gitu. Jadi saya sih saranin beberapa Pokja atau PPK yang di daerahnya petugas K3 dengan kualifikasi kecil gitu ya, dengan kualifikasi kecil itu kalau memang secara rekomendasi resikonya memang rendah, dengan rekomendasi teknisnya ketersediaan petugas K3-nya kurang, ya
Jadi persyaratan petugas K3 atau ahli K3 seperti itu. Kalau saya sarankan, jadi memang apa sih namanya terhadap kualifikasi sebenarnya. Tapi ketika penilaian resiko K3-nya menurut PPK secara ditetapkan oleh PPK itu resikonya sedang atau besar, silakan menggunakan ahli K3. Atau mungkin rekomendasi teknisnya ketersediaan terhadap petugas K3-nya kurang, ya itu menggunakan ahli K3. Jadi dengan kata atau kalau jadi boleh petugas K3 atau ahli K3. Seperti itu Pak Andi. Jadi lebih konsen kepada nilai pengadaannya atau resiko pengadaannya, Mbak? Lebih kalah resiko K3-nya sebenarnya. Resiko K3-nya ya. Jadi meskipun nilainya besar ya, misalkan 1.000 triliun, tapi kalau resikonya memang kecil, ya, ini yang dimaksud resiko lapangan ya, sebenarnya ya. Kalau jadi bisa menggunakan tugas K3 begitu? Enggak. Jadi kalau di dalam di dalam apa namanya Permen 5 2014 itu disebutkan bahwa yang pekerjanya di atas 100 dan nilainya di atas 100 miliar itu dikategorikan risiko tinggi. Oh iya iya. Berarti Jadi, dari segi nilai itu dipandang juga sebagai besaran nilai ya? Iya, gitu. Besaran tinggi atau kecilnya ya. Jadi kalau di atas 100 miliar itu sudah wajib ahli ya? Atau di atas 10 miliar sudah wajib ahli, Mbak? Di atas 100 miliar harus ahli K3 karena kan dia juga pekerjaannya di atas 100 rata-rata yang 100 miliar itu kan. Di atas 100 miliar atau pekerjaannya di atas 100 orang itu harus ahli K3. Itu yang jelas yang di Permen 5 2014. Namun ketika dia nilainya kecil atau mungkin menengah tapi resiko K3-nya dinilai tinggi, ya nggak apa-apa, dia menggunakan ahli K3 gitu. Jadi yang pertama memang terhadap nilai, tapi itu untuk 100, untuk ahlinya. Tapi ketika dia kualifikasi kecil atau menengah, dia membutuhkan ahli K3 boleh nggak? Ya boleh sepanjang resiko K3-nya dinilai tinggi seperti itu. Atau menengah lah. Kalau menengah sebenarnya resiko sedang itu bisa ahli K3 gitu. Seperti itu. Tapi ini kalau Pak Seta mau bertanya, Mbak. Ya silakan Pak Seta. Pak Seta silakan Pak Seta. Jangan tanya soal ya. Enggak lah. Jangan bisa dengar suara saya. Jangan nanya soalnya Pak. Ya siap Pak Seta silakan. Halo. Ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran banget. Halo. Kedengeran Pak. Kedengeran. Ya. Tapi Halo? tidak Ya silakan Pak Seta. Iya sudah Pak Seta. Halo, silakan. Iya kedengaran. Pak Seta sudah dengar? Pak Seta. Halo Pak Seta. Nah, saya minum dulu deh Pak Seta. Halo. Ya sudah dengar Pak Seta. Pak Seta mau nanya apa? Halo. Iya Pak Seta. Pak Seta kayak nelpon aja, halo. Pak Seta. Sorry, nggak kedengeran. Gini, pertanyaannya tadi salah Malah nggak dengar. Halo Pak Seta. Are you here? Halo Pak Seta. Menghilang dia. Halo Pak Seta. Pak Seta keluar ruangan dulu deh. Mungkin ininya. Mungkin di dalam ruangan.
Oh iya. Sambil nunggu Pak Seta ya. Jadi sebenarnya untuk kemarin kan saya dengar dari Direktur Pak Putut ya mengatakan bahwa ini sangat penting ya untuk K3, Mbak. Artinya pengadaan-pengadaan yang dilaksanakan Andi? dengan jasa konstruksi ya. Ya silakan Pak Seta. Ya, Pak Seta. itu kan tadi saya dengar bahwa ya saya dengar Ya, langsung aja Pak kewajiban Seta. ULP itu kan melihat apakah di HPS sudah ada perhitungan K3 atau belum. Nah, sementara kan HPS-nya konstruksi itu kan ngambilnya dari estimate engineering. Apakah berarti ini dari sejak HPS untuk perencanaan itu sudah dimasukkan dalam syarat-syarat perencanaan atau bagaimana, Pak? Sorry, Bu. Iya dong, harus dong Hmm. si pengguna yang di dalam perencanaan dia harus membuat apa sih namanya kerangka acuan kerja, salah satunya adalah si perencana juga menilai analisis risiko dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan seperti itu, dan juga dia Oke. Nah, menganalisis. apa kabar dengan perencanaannya yang belum, konstruksinya sudah mau dilaksanakan? Maksudnya di dalam perencanaan Gimana? belum ada K3-nya, Ah, ah, sekarang sudah mau konstruksinya, halo. sudah mau fisiknya, apakah harus diulang perencanaan atau bagaimana, Bu? Aduh, dubbing tadi kayak suaranya agak mengecil tadi. Diulang. Pak Seta lagi Ah, di tol ya Pak? enggak, saya masih di jalan. Ini kalau misalkan sih di dalam perencanaannya itu, di dalam estimate engineering-nya belum ada, apakah memang cukup mengganti HPS yang ditetapkan oleh pemerintahnya saja, atau harus dari estimate engineering yang pula yang diganti gitu, Bu? Oh, sebenarnya gini, ya di dalam KAK-nya kalau nggak ada ya tidak menjadi kewajiban buat si perencana untuk memunculkan item tersebut. Itu menjadi tanggung jawab PPK untuk menganalisis risiko keselamatan konstruksinya itu gitu. Oke, oke. Hmm. Ya, jadi Makanya lebih kalau bagus. begitu tinggal HPS-nya aja yang di ini ya. Iya, jadi dia ya jadi capek si PPK-nya untuk menilai apa kan dia harus menilai dari spesifikasinya, bahannya, tenaga kerjanya, dan alatnya, kemudian metode pelaksanaannya. Itu harus secara komprehensif kalau melihat analisis risikonya itu gitu. Ya, yang sangat mengerti terhadap resiko itu ya harusnya si perencana itu gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua menyambung pertanyaannya Pak Andi tadi. Tadi kan disebutkan kalau memang di atas 100 miliar itu karena memang 100 miliar sama dengan risiko tinggi, itu artinya pakai ahli. Nah, bagaimana dengan 10 miliar? Karena kan 10 miliar itu sudah masuk di atas 10 miliar itu kan sudah masuk kualifikasi besar. Apakah itu juga sudah kemudian otomatis wajib ahli atau bagaimana? Karena kalau yang kecil dalam artian di bawah 10 miliar tapi risiko tinggi, saya oke mengerti itu bisa. Nah, kalau yang 10 miliar lebih tapi risikonya biasa aja gitu, apakah boleh pakai petugas atau gimana? Jadi ini juga berdasarkan data ya, karena makanya di Permen 7 2019 itu lebih loose gitu ya, lebih fleksibel. Jadi kalau dia kecil gitu, itu disebutkan bahwa dia kalau besar dia kan itu ahli K3. Kalau kecil malah disebutkan petugas K3 atau ahli K3. Artinya sebenarnya tanpa rekomendasi teknis pun dengan dasar Permen 7 2019 itu dia bisa pakai ahli K3 sebenarnya gitu. Kalau yang kecil. Kalau Nah, yang pertanyaan kecil. kalau misalkan yang besar nih, tadi kan contohnya yang Ibu jawab itu yang Menengah 100 maksudnya. miliar. Maksudnya menengah kan. Nah, kalau Kalau yang menengah, oke. kalau menengah ya artinya kecil aja seperti itu, harusnya menengah seperti itu, lebih bisa seperti itu. Hanya saja kan
yaitu faktor ketersediaan terhadap petugas K3 kan sebenarnya itu sehingga makanya pakai atau. Nah, ketika misalnya ketersediaan petugas K3 itu banyak di daerah tersebut banyak. Nah, itu yang menengah itu harus dengan resiko penetapan resiko. Apakah resiko itu resikonya kecil atau rendah atau sedang gitu. Kalau sedang sebenarnya bisa ahli K3 seperti itu. Oh ya, oke. Ya, oke, sementara kayaknya cukup, Bu. Terima kasih jawabannya. Iya, ya Bapak. Itu memang ada keterkaitan ya Bapak Ibu soal penentuan ahli K3. Jadi ketika tender itu ditentukan oleh Permen 7 2019 gitu ya. Nah, ketika pelaksanaan ditentukan oleh Permen 5 2014. Hanya saja tidak hanya di Permen 5 2014 sebenarnya itu di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 gitu ya. SMK 3 itu mewajibkan bahwa di atas 100 miliar dan pekerja di atas 100 itu dia menggunakan ahli K3. Nah, ketika tendering di proyek konstruksi dibuat nih aturan mainnya oleh Kementerian PU dengan data-data yang ada, dengan paham bahwa petugas K3 itu untuk kecil dan menengah bakalan kurang, makanya boleh di-cover oleh ahli K3. Makanya di Permen 7 2019 itu disebutkan atau gitu ya, atau tanpa perlu dibilang bahwa ditentukan resikonya tinggi, enggak gitu. Tapi dengan dasar Permen 7 aja sebenarnya bisa menggunakan ahli K3 seperti itu. Demikian gitu. Seperti sepanjang yang ditetapkan, dibijaki oleh Kementerian PUPR seperti itu. Tapi kalau udah ke menengah, ya pertama kita data juga, makanya kita harus mendata juga berapa di paparan itu ada itu di ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini untuk setiap provinsi gitu ya. Ini yang kosong ini Bangka Belitung dan Bengkulu nih, daerahnya Mbak Ira. Mbak Ira ini kalau jadi pengguna laku banget atau mungkin kalau jadi ahli K3 gitu ya, atau di sini petugas K3 gitu ya. Petugas K3 di Bengkulu Babel itu masih 0 gitu. Jadi ya mau gimana kalau yang kecil itu menggunakan petugas K3, sedangkan di daerah mereka aja 0. Juga di Riau ini 0 gitu ya. Ini data tahun berapa ya? Ini kalau mau minta datanya lagi, minta ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, mungkin akan ada updatingnya seperti itu. Tapi ini aja paparan yang dibuat terupdate 2019 ya, 2019, dan ini masih Bengkulu masih 0, Bangka Belitung masih 0 gitu ya. Ya, baik pengguna dan entah mungkin tidak terdata atau mungkin tidak ada. Sepengetahuan saya sih BIMTEK petugas K3 konstruksi ini udah mulai di tahun 2013 saya yakin deh sebenarnya mungkin ini ada yang nggak ikut, banyak yang nggak tahu ada BIMTEK seperti ini gitu. Ya. Iya, masih ada yang lain? Silakan. Iya, mungkin ini sebenarnya menariknya mungkin nanti di Mbak Ira. Nah, Mbak Ira mungkin enggak kalau dasar-dasar. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ini mengencourage para kepala SKPD untuk memfasilitasi karyawan-karyawan pegawainya untuk mendapatkan BIMTEK K3 petugas K3 atau ahli ini karena memang itu menjadi amanat Permen 5 2014 gitu. Harusnya kalau bisa ini di tingkat Pemda itu juga membuat action plan gitu ya, menindaklanjuti dari
kebijakan K3 dan juga komitmen K3 yang diperbarui di Kementerian PUPR. Jadi kebijakan top down itu memang dilaksanakan di Pemda. Kalau kayak gini, coba bayangin yang melaksanakan hanya PPK dan ULP. Nah, di mana law enforcement-nya kalau seperti itu? Harusnya ini harus dari kalau bisa dari tingkat gubernur, kemudian bupati dan juga kepala-kepala dinasnya untuk membuat komitmen aksi keselamatan konstruksi ini seperti itu. Mbak Ira mau bertanya? Oh, kalau Ya, Mbak Ira lulus ini- nih, berarti Mbak Ira satu-satunya dong nanti di sana. Kayaknya nggak ada yang nanya ujiannya apa gitu Bisa ya. Setiap Nggak ada hari yang- jadi ahli K3 di mana-mana. boleh Iya, Mbak Ira. ya. Halo Mbak Sinta, diskusi ya. Iya. Kita rumah kita cuma tinggal berapa orang nih, jadi enak. Iya kan. Kemarin tuh kalau nggak salah dengar, kalau ahli Halo. K3 atau petugas K3 itu digunakan itu nggak lihat kualifikasi kecil atau non kecilnya. Halo, halo, Iya. halo Mbak Sinta, Iya, Kak. kedengeran? Iya, kedengeran. Tapi berdasarkan resiko. Jadi kalau memang resikonya tinggi, rendah, digunakan petugas K3. Jadi walaupun ternyata paketnya yang di bawah 100 miliar tapi yang Mbak Sinta ya? Iya, kalau dia 100 miliar dia. Maksudnya kalau yang kecil, kalau memang ternyata resikonya memang menengah atau digunakan ahli K3, nggak bisa petugas K3. Ya, memang kalau itu resikonya ya istilahnya di bawah 10 miliar. Memang ya 10 miliar mana sih yang risikonya tinggi. Seperti itu. Terus ada satu lagi Mbak Sinta. Ini terkait sebenarnya mungkin diskusinya terkait tadi terima diskusi dari Itjen Kehutanan. Jadi ini sih terkait dengan RAB K3 Mbak Sinta, biaya K3. Jadi tanya itu tidak menganggarkan biaya K3 tersendiri. Karena kan kalau di PU 5 2014 itu kan memang biayanya masih biaya umum ya Mbak Sinta ya. Nah, nah oleh Pokja itu memang digugurkan karena si penyedia tidak menyampaikan biaya K3. Nah, kalau kemarin itu dari Kementerian PUPR tuh siapa ya yang ditugaskan Pak Putu tuh lupa ya, Pak Indro kalau nggak salah, ya Pak Indro. Nah, Pak Indro itu menyatakan walaupun PPK tidak menyampaikan biaya K3 katanya kan, tapi Permen PU kita sudah menyatakan bahwa penyedia wajib menyampaikan biaya K3, jadi digugurkan. Kalau IRAP, nah menurut Mbak Sinta gimana? Kalau IRAP sebenarnya tidak sependapat, karena kalau biaya K3 tidak dianggarkan PPK, bagaimana ya penyedia tidak menyampaikan biaya K3 tersendiri, harusnya nggak usah digugurkan. Tapi kalau menurut Pak Indro, itu tetap digugurkan. Itulah egoisnya kita, kami katanya gitu. Gimana itu Mbak Sinta? Kalau saya kembali yang dibilang Pak Anton ya, bahwa kalau kita nggak berdasarkan orang tapi berdasarkan aturan aja lah gitu ya. Orang ya kita nggak inilah istilahnya gini. Kalau biaya penyelenggaraan K3 gitu ya tidak dianggarkan. Jadi istilahnya PPK apa sih namanya ya? Istilahnya gini, sedangkan biaya yang sudah dianggarkan saja, ditenderkan saja, itu di PCM bisa berubah gitu. Istilahnya nggak fair ketika si pengguna tidak menganggarkan, tapi si penyedia itu ikut kan, artinya ikut apa yang dilakukan oleh pengguna, terus kemudian digugurkan seperti itu. Artinya tidak memang kalau dibilang egoisnya aturan kita
ya pernah sih kita dengar, Mbak Ira juga pernah dengar kan, kalau SKA muda yang datang SKA Madya itu digugurkan. Kan kemarin dulu webinar ada kayak gitu, tapi setelah saya konfirmasi enggak. Itu salah. Bukan gitu. Jadi Bukan Mbak Sinta, tapi kalau dia itu gugurnya SKT, gini. Kalau yang SKA itu bukan gitu, Mbak Sinta. Kalau dari awal dia menyatakan bahwa dia akan menyampaikan SKA muda, ketika di PAM dia sampaikan Muhammadiyah, dia gugur, artinya dia tidak menyampaikan. Tapi ketika memang dari awal dia menyampaikan bahwa yang dia tawarkan Muhammadiyah, itu nggak masalah. Gitu kalau penjelasan kemarin. Oh gitu, ya berarti sudah benar ya. Istilahnya kalau menurut saya nggak kurang sepakat kalau PPK nggak menganggarkan terus kemudian digugurkan. Kalau saya sih nggak sepakat gitu. Harusnya kita fair gitu ya kepada pengguna, kecuali kepada penyedia, kecuali biayanya itu lamsam gitu ya. Maksudnya kontraknya itu lamsam gitu ya. Kontrak itu lamsam, nanti kan ada item tersendiri biaya penyelenggaraan disampaikan, seperti kita kalau di konsultan remunerasinya disampaikan kalau lamsam kan seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau dia per item dia nggak ada, terus gimana kan gitu. Dia kan ngikutin apa yang ada dari si pengguna gitu. Kalau menurut saya sih, tapi ya terserah. Kalau misalnya satu bahasa dari Binkon hal seperti itu, ya kita lakukan gitu. Tapi Ros sepakat dengan Mbak Sinta. Nggak fair rasanya nanti saya tanyakan langsung. Soalnya saya selalu konfirmasi. Pak Indro, coba Mbak Sinta sama tanya Pak Indro ya. Itu dia jelasin sama Pak Indro. Pak Indro yang jelasin. Kalau saya sih pegang direkturnya aja. Terus karena gini, PPK itu banyak keberatan itu di Cirebon kemarin juga konsultasi, PPK itu beranggapan mereka nggak boleh justru menganggarkan biaya tersendiri karena nanti ada aset gitu loh Mbak Sinta. Dianggapnya walaupun habis pakai kan, jadi mereka keberatan untuk menganggarkan karena itu jadinya harus punya aset kita, katanya kan gitu Mbak. Itu yang jadi keberatan para PPK itu Mbak. Oke, jadi ini memang kayaknya pernah dibahas di lingkungan kementerian sendiri itu. Jadi bisa digunakan SSKK. Di SSKK itu dimunculkan bahwa biaya penyelenggaraan K3 itu menjadi barang habis, itu bisa. Jadi sebenarnya juga harus dikasih tahu oleh PPK bahwa K3 itu bukan APD. K3 itu keselamatan konstruksi lebih luas dari APD. APD itu ranking terendah atau hierarki terendah di dalam pengendalian resiko K3 gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya APK, ada yang namanya APD. APD itu nggak ada APD pekerjaan itu bisa jalan. Sedangkan kalau APK, tanpa APK pekerjaan yang disebut berkeselamatan itu nggak akan jalan, seperti itu. Itu harus dibedakan. Makanya ada memang yang nanti sifatnya mau aset itu yang disebut APK gitu ya. Nanti APK itu akan muncul sebagai item tersendiri, tapi sebenarnya itu untuk keselamatan, seperti turap. Turap itu nanti menjadi APK atau APK-nya di dalam keselamatan konstruksi. Tapi kan dia tidak menjadi terpisah dengan biaya penyelenggaraan keselamatan konstruksi, tapi dia item tersendiri. Sedangkan dia sebenarnya termasuk dalam lingkup besar dari biaya keselamatan konstruksi, sebenarnya seperti itu gitu. Nah, ada yang disebut biaya penyelenggaraan K3-nya itu yang seperti APD atau juga APK seperti jaring atau SOP itu atau induksi, itu disebutkannya di SSKK bahwa itu barang habis gitu aja. Barang habis. Langsung sebutin di SSKK Mbak ya. Iya gitu. Itu salah satu solusi yang disebutkan oleh barengan antara Dirjen Bina Marga dan
bina konstruksi waktu kami ada pembekalan seperti itu. Dan mungkin nanti di Permen 5 pengganti Permen 5 2014 ini akan disebutkan seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Sinta, aku sayang. Sama-sama gitu. Sekarang apa nih? Iya, nggak apa-apa Mbak Ira kalau yang baca kan cuma Mbak Sinta sama Pak Andi doang itu. Oh gitu. Yang lain pada kemana ini? Yang ikut sertifikasi? Kalau bukan admin nggak bisa baca. Oh gitu ya. Oh. Kita santai banget. Oh, ahli kayaknya betul dibatalkan sama kasus gara-gara perlu. Wah, gawat ini. Nggak apa-apa, Ra. Ini jadi orang berintegritas ya harus begitu, Ra, gitu. Maju terus, pantang mundur. Tapi nggak apa-apa, nanti Mbak Ira jadi satu-satunya di sana kan. Wah, luar biasa. Nanti marah aja Mbak. Pak Putut kemarin jadi kalau diundang nanti. Pak Andi ini nggak ada yang nanya kira-kira kisi-kisi ujian apa gitu. Ini ngerayu Pak Andi aja lah kisi-kisi ujiannya. ujiannya ini apa wawancara. Ya kan dikasih tahu kisi-kisinya, Mbak Sinta nggak nguji ya? Boleh ngelobi. Saya kan bukan asesor. Padahal kalau mau ngelobi Mbak Sinta. Ada Pak Andi itu asesornya cantik cewek yang mengasesor saya baik itu. Nih, tinggal kita berempat kok. Gitu. Om Jeta dokter. Tapi tenang aja. Biasanya ini yang asesinya itu malah lebih banyak ngasih tahu dibanding kita yang berbicara gitu. Jawab. Ya, jadi lebih banyak nanti kita dibantu begini mungkin jawab kita sepertiga, nanti 2/3-nya beliau yang ngasih tahu seperti itu. Lebih penting yang ujian itu ujian e-learningnya dan ujian post testnya sebenarnya itu. Iya. Ya udah. Oke Pak Ira, Mbak Sinta, karena udah nggak ada yang bertanya. Iya. Ini yang ikut sertifikasi berapa Pak Andi? Yang ikut sertifikasi? Ada 17 orang. Oh, 17 orang ya. Oh, ini kayaknya pada ketiduran semua. Mbak Yuni, halo Mbak Yuni, nggak nanya Mbak Yuni atau ini sambil ya. Siap. Ada Pak Muntiono, halo Pak Muntiono. Mbak Sita, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Andi ya. Ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.